Beberapa tahun lalu, guru kami Habib Ali Al-Jufri didatengin seorang laki-laki yang gemeteran, bicara dengan suara parau, nyaris tak terdengar. Dia bilang, tolong sampaikan salam saya kepada gurumu, Habib Umar bin Hafiz. Katakan padanya, saya sangat minta maaf kepada beliau dan seluruh keluarganya. Sampaikan salam saya, mintakan maaf. Saya adalah salah satu dari sekian orang yang waktu itu menculik ayahanda Habib Umar bin Hafiz. Habib Ali Al-Jufri menyampaikan hal ini kepada Habib Umar. Laki-laki itu berkata, terutama kalau kamu berjumpa dengan istrinya, Baba Zahra, tolong sampaikan permintaan saya ini. Dari sejak malam yang saya menculik ayahanda Habib Umar, saya tak dapat mudah tidur sampai dengan sekarang. Artinya bahwa ya Allah menghukumlah ya tiap kesalahan-kesalahan. Saudaraku sekalian, disampaikan hal ini kepada Habib Umar. Apa jawaban Habib Umar? Kami sudah memaafkannya dari sejak malam-malam pertama terjadinya penculikan tersebut. Orang-orang besar-besar, mereka bergeraknya cepat. Kenapa? Karena mereka selalu mampu berdamai dengan takdir sepahit apapun itu. Nih yang kelasnya gak naik-naik nih. Dulu tuh bapak kamu tuh pernah dideketin sama perempuan. Ibu gak akan pernah maafin kesalahan perempuan itu dan kesalahan bapak kamu. Kapan Bu? 40 tahun yang lalu. Ya gimana mau naik kelas kalau kamu bahkan gak pernah mampu berdamai dengan takdirnya Allah. Gak pernah mampu memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepadamu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, move on. Naik kelas, berdamailah. Hidup tak pernah ideal buat siapapun teman-teman, gak akan pernah. Maka belajarlah menerima takdir sepahit apapun. Lewati itu dengan tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah. Dengan tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Hidup tak pernah ideal buat siapapun. Siapapun pasti diuji, siapapun tanpa terkecuali. Jangan pernah takut terhadap ujian. Ia bukan pertanda Allah benci padamu, justru sebaliknya, ia adalah sarana untuk kenaikan kelasmu. Itu satu. Ingat terus. 2. Kalau kamu ingin mampu berdamai dengan takdir, fahamilah. Sepahit apapun takdir kamu rasa, ia datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Sepahit apapun takdir kamu rasa, ia datang dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh kasih sayang. Fahami itu. Datangnya dari Allah. Bu, Kak, Dek. Datangnya dari, sumbernya dari, penentunya, pengendalinya adalah
adalah Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Sungguhnya urusan Allah apabila menghendaki sesuatu, jadilah maka jadilah sesuatu tersebut. Apa yang Allah tetapkan terjadi, apa yang tidak Allah tetapkan tidak akan pernah terjadi. Meski terlihatnya dia menzolimi, meski terlihatnya dia tidak adil kepadamu, meski terlihatnya dia berbuat jahat, dia sebenarnya bukanlah manusia-manusia itu yang berbuat jahat kepadamu, melainkan semuanya adalah catatan takdir untukmu dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sehatmu dari Allah, sakitmu juga dari Allah. Tapi saya sakit nih, saya ketularan orang. Yang menentukan kamu ketularan juga tetap satu juga, namanya Allah. Kayamu dari Allah, miskinmu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu terjadi melainkan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, ketika melihat seseorang yang senantiasa murung mukanya, murung wajahnya, Nabi Muhammad berkata padanya, liyakil hammuk makudir yakun. Akan sedikit susahmu jika kamu ingat kata-kata saya, kata Nabi Muhammad. Makudir yakun. Apapun yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Artinya apapun yang terjadi, ia sudahlah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dari Allah. Beda loh teman-teman. Ini kayak gini nih ya. Ada orang, kamu sebel sama dia. Tiba orang tersebut mukul kamu. Mukul. Kamu kesel apa seneng? Kesel dong. Tapi satu hari suami kamu pas lagi sayang-sayangnya, dia kemudian gini, gemes. Dipukulnya kamu, seneng apa susah? Senang. Sama-sama dipukulnya. Sama-sama dipukul. Tapi siapa yang mukul itu bisa membuat rasanya menjadi berbeda. Betul? Bu, bayangkan, sekedar bayangkan aja. Kalau satu hari kamu berjumpa dengan Nabi Muhammad, bayangin, cuman bayangin. Ibu pernah jumpa sama Nabi Muhammad? Belum? Pengen? Sama. Sama. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi bayangin. Kalau kamu datang kepada Nabi Muhammad, ketemu sama Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad meludahimu. Rasul doain saya. Oh gitu. Diludahin sama Nabi Muhammad. Kamu seneng apa kamu astagfirullah Nabi Muhammad ludahin saya? Atau kamu bilang alhamdulillah makasih ya Rasulullah, makasih. Kalau saya sih diludahin sama Nabi, ludahnya mau saya ratain. Betul begitu? Kalau ada orang lain ngeludahin kamu,
Tangga sebelah ludahin kamu. Sama-sama meludahnya, tapi rasanya bisa berbeda. Kenapa begitu? Karena tergantung siapa yang melakukan itu. Karenanya, inget-ingetin ucapan saya, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dari Allah, dari Allah, dari Allah. Kalau ada yang menyedihkan hatimu, inget-ingetin, wahai hati, ini dari Allah. Wahai hati, ini dari Allah. Dari Allah. Kalau lagi sakit, saya suka inget-ingetin kayak gitu. Sakit. Sedih. Tapi terus saya ingetin, dari Allah. Dari Allah. Dari Allah. Jauh lebih ringan. Kita akan jauh lebih mudah berdamai dengan keadaan apapun yang tidak menyenangkan ketika kita ingat bahwa semua takdir, semua yang tidak menyenangkan tersebut datangnya dari dan Allah, Bu, Kak, Dek. Kalau lagi ngasih sesuatu yang tidak menyenangkan bukan karena membencimu, bukan. Justru karena menyayangimu. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah kalau cinta sama seorang hamba, Allah akan menguji hamba tersebut. Sama kayak kamu lagi sakit. Kamu lagi sakit, kamu kemudian datang kepada ayahmu yang adalah seorang dokter yang paling profesional. Misal, kamu punya ayah, kamu punya bapak, seorang dokter yang sangat profesional. Kamu lagi sakit, kamu datang kepada ayahmu. Ayahmu sangat sayang padamu. Ketika dilihatnya kamu sakit, ayahmu gak kemudian, ya ampun nak, sakit ya nak ya. Oke kalau gitu ayo makan es krim. Gak ada, saya gak pernah tahu ada dokter kayak begitu. Oh kamu lagi sakit ya nak ya. Ayo deh kalau gitu. Kamu ayah kasih mainan, ayah kasih. Gak ada teman-teman. Ketika dilihat anak yang disayanginya sakit, apa yang akan dilakukan oleh seorang ayah yang penyayang kepada anaknya? Ada 3 tingkatan. Kalau sakitnya ringan, biasanya cukup dikasih obat. Disuruhnya kamu, anaknya tersebut untuk minum obat. Dan kebanyakan obat itu adalah pil yang sangat pahit. Karenanya dalam hidup kita selalu berjumpa dengan pil-pil pahit dalam kehidupan. Itu adalah cara Allah untuk menyehatkanmu. Wah ini sih bukan pil pahit lagi nih Ustazah. Lebih daripada itu rasanya, ya ampun. Sakit banget hati saya. Sedih banget saya. Oh iya. Karena memang terkadang ketika penyakitnya lebih berat daripada itu, bukan hanya pil pahit yang diberi, akan tetapi disuntik. Dalam hidup terkadang kita juga diberi ujian-ujian yang rasanya kita lagi disuntik.
tapi tak ada maksud dari pelakunya, dari yang menetapkannya, dari yang menentukannya, selain karena cintanya kepadamu itu. Dia cinta, makanya kamu diuji. Kalau nggak dikasih pil pahit, kalau nggak disuntik, penyakitnya terlalu berat. Keadaannya nih terlalu jelek banget nih. Akhlaknya jelek, ibadahnya jelek, nih harus dikembalikan. Gimana caranya nih biar sehat nih? Penyakitnya udah terlalu berat nih. Terkadang Allah mengembalikan hamba-hambanya dengan cara dioperasi. Rasanya bukan main. Dalam hidup demikian, Allah berbuat kepada hamba-hamba yang Dia cinta. Yang kamu perlu lakukan adalah tetaplah husnuzan, tetaplah berbaik sangka, tetaplah cinta. Berucaplah seperti ucapan baginda Nabi Muhammad. Setiap kali datang hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan beliau, beliau akan berkata, Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tetapkan. Kami semua milik-Mu dan hanya kepadamu-lah kami akan dikembalikan. Berterima kasih kepada Allah dalam segala keadaan. Itu. Pengendalinya adalah Allah. Ibu pernah naik pesawat? Banyak yang pernah, banyak juga yang belum. Saya kasih tahu. Saya itu kalau naik pesawat sama kayak penumpang-penumpang yang lain. Habisnya pasang sabuk pengaman, habisnya saya baca-baca doa. Saya biasanya ngantuk, apalagi kalau udah pulang majelis, perjalanan pulang. Saya ngantuk, saya tidur. Saya liatin penumpang lain juga kayak begitu. Banyak yang tidur di pesawat. Banyak banget. Bu, kenapa bisa orang tidur kalau naik pesawat? Karena mereka tahu pesawat ada pilotnya. Saya yakin, kalau di saat lagi tidurnya itu, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, ada pengumuman. Mohon maaf, apakah di sini ada yang bisa nyetir pesawat? Karena ternyata pilot kita pingsan dan belum tersadarkan diri. Itu kalau itu terjadi, saya yakin yang lagi tidur senyenyak apapun bangun dan gak bisa tidur lagi. Panik pasti. Kenapa kita bisa tenang di dalam pesawat? Karena kita tahu pesawat ada pilotnya. Ada yang mengendalikannya, ada yang nyetirnya. Bu, Kak, Dek, hidupmu ini ada yang nyetir. Hidupmu ini ada pengendalinya, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu tidak kencangkan sabuk pengamanmu? Tenangkan hatimu, berdoalah, kemudian rilekslah, santailah, tidurlah. Yang enak, hidup tuh yang enak. Udah gak usah banyak kepikiran, suami saya kemana ya? Sekarang nih dia mulai sering ngaca, mulai sering sisiran pakai minyak wangi, kemana dia sebenarnya? Ya kamu nyiksa diri namanya. Jangan dibuat hidup kayak begitu yang santai, tenang, ada pengendalinya.
Namanya Allah. Hidupmu akan susah, hidupmu akan menderita kalau di dalam kehidupan ini kamu terus-terusan berusaha mengendalikan sesuatu yang tidak berada dalam kendalimu. Sehatnya badan anak-anakmu di luar kendalimu. Rasa cinta yang ada di hati suamimu di luar kendalimu. Jangankan mau mengendalikan hatinya, Bu, ngendaliin hati kamu sendiri aja gak bisa. Iya. Emang bisa ngendaliin hati sendiri? Ngendaliin hati sendiri aja gak bisa. Gimana mau ngendaliin hati orang? Kamu jaga kesehatanmu sendiri bisa? Enggak. Ntar sakit lagi. Kenapa bisa begitu? Karena kesehatanmu tidak berada dalam kendalimu. Lah mengendalikan kesehatan diri sendiri aja gak bisa, apalagi mengendalikan kesehatan orang lain. Anak saya jangan sampai sakit. Ya susah hidup kamu kalau kayak begitu mikirnya. Jangan berusaha mengendalikan sesuatu yang remote kontrolnya tidak berada dalam kendalimu. Rilekslah, tenanglah, bersandarlah, fahamilah bahwasanya pengendali hidup ini adalah Allah. Fahamilah, mengertilah dirimu, anakmu, suamimu bukanlah milikmu melainkan miliknya Allah. Ingat teori tukang parkir. Bu, pernah lihat tukang parkir depan Indomaret? Yang waktunya kita parkir dia gak ada. Giliran kita mau keluar baru mendadak dia muncul entah dari mana. Tukang parkir tuh. Kalau lagi banyak mobil, motor yang parkir bagus-bagus dia gak bangga. Dia gak bilang liatin dong. Di parkiran saya semuanya ada. Gak pernah bangga dia. Ketika mobilnya, motornya diambil satu-satu sampai jadi kosong, dia juga gak sedih. Iya ampun, kok bisa sih diambilin lagi? Gak ada tuh yang dia susulin, ditarik lagi motornya. Parkirin dong di tempat saya. Gak ada. Banyak mobil, banyak motor dia gak bangga. Ketika diambil satu-satu dia gak sedih. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak pernah memiliki, dia hanya dititipi. Begitulah kamu di atas muka bumi ini. Fahami makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua miliknya Allah. Bukan punyamu, bukan punyamu. Akan tetapi punyanya, dan yang punyanya Allah hanya akan kembali kepada pemiliknya. Lagi perutmu sakit, gak usah berlebihan, dinikmati aja. Ia mengingatkanmu bahwa perutmu bukan milikmu, perutmu miliknya. Anakmu lagi sakit, gak usah bereaksi berlebihan. Diobatin iya, dibawa pergi ke rumah sakit iya. Akan tetapi jangan panik, tenang, tenang. Allah sedang mengingatkanmu bahwa anakmu bukan milikmu, anakmu miliknya. Suamimu lagi pergi karena kecantol janda belakang rumah. Jangan panik.
Ingatkan dirimu, suamimu bukan milikmu. Suamimu miliknya. Jangan ada yang nyaut miliknya janda ya. Suamimu miliknya. Enak tuh. Enak. Apapun yang kamu punya, gak ada yang sejatinya kamu punya. Semua adalah miliknya Allah. Kamu akan lebih mudah berdamai dengan takdir sepahit, segetir apapun. Ketika kamu ingat bahwa alam semesta dunia ini ada pengendalinya, ada sopirnya, ada pilotnya, namanya itu dua. Yang pertama tadi apa? Hidup tak pernah ideal bagi siapapun. Yang kedua, hidup ada pengendalinya, namanya. Yang terakhir, kamu akan lebih mudah berdamai dengan takdir kalau kamu ingat hal ini. Apa itu? Apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagimu. Kamu gak cukup ngerti, tapi Allah tahu. Kamu gak cukup faham, tapi Allah faham. Gak usah sok tahu, gak usah sok ngerti. Allah yang paling ngerti. Allah akan beri kepadamu yang terbaik bagimu. Maka ucapkanlah dalam segala keadaan, alhamdulillah. Makasih ya Allah atas keadaan apapun yang Engkau tetapkan. Tungguin. Jangan gerasa gerusu, jangan gerabak gerubuk, jangan buru-buru. Tungguin. Kadang-kadang sesuatu yang kau sesali hari ini sejatinya adalah sesuatu yang kau akan syukuri esok hari. Ada orang musafir di perjalanan, gak punya kendaraan. Akhirnya dia berhenti, mau berhentiin kendaraan. Berdiri di pinggir jalan, hendak memberhentikan kendaraan, mau ikutan jalan. Datang mobil, bagus banget, lewat di jalanan tersebut. Dia berusaha berhentiin, gak berhenti-berhenti. Mobilnya lewat aja. Dia bilang, mentang-mentang. Orang kaya emang pada suka kayak begitu tuh. Gak lama dari dia berdiri di situ lewat lagi mobil. Mobilnya kayak gerobak. Dia gak mau berhentiin sebenarnya. Mobilnya berhenti. Bu, Pak, mau kemana? Yuk ikut aja yuk. Capek loh kalau jalan. Ya udah dah, daripada jalan. Dia masuk ke mobil itu. Gak ada AC-nya. Lagi tengah-tengah jalan, mereka kemudian ngelewatin jurang. Ketika lewat jurang itulah dia melihat sebuah pemandangan yang sangat mengenaskan. Dia bilang, tunggu Pak, sebentar berhenti Pak. Dia turun dari mobil itu, di atas jurang itu dilihat ke bawah. Mobil mewah yang tadi lewat di depan dia sudah terbakar jatuh ke jurang saat itu. Saat itulah dia sujud syukur, kemudian bilang, alhamdulillah tuh mobil gak berhenti. Kalau tadi tuh mobil berhenti, sekarang saya sudah hangus bersama dengan yang ada di dalamnya. Kadang-kadang hidup tuh isinya begitu. Kalau wajah kamu tahu apa yang sedang Allah hindarkan untukmu, niscaya
Kamu akan bersyukur ketika datang sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan dalam kehidupanmu. Gitu. Allah tuh sering kali tuh ngasih sesuatu yang gak enak untuk menghindarkanmu dari bencana yang jauh lebih besar lagi. Jadi gak apa-apa. Tetaplah bertahan, tetaplah yakin apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Suamimu kayak gitu, itu yang terbaik buat kamu. Kamu punya anak, itu yang terbaik buat kamu. Tinggal bagaimana kamu menyayanginya dan mensyukurinya. Ini terakhir, saya mau kasih tips buat ibu-ibu. Kalau kamu kepengen kebaikan-kebaikan apapun, Allah udah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukuri bakalan aku tambahi, kata Allah. Kalau kamu ingkari nikmat dariku, azabku pastilah sangat pedih. Kalau kamu pengen kebaikan apapun, pandai-pandailah mensyukurinya. Misalnya, suami saya tuh keras, oke. Lupakan itu. Tapi kan suami pasti ada kebaikannya juga. Ya kan? Suami saya keras, tapi dia nggak pernah keberatan buat ganti galon. Buat ngangkatin galon. Suami saya nggak berat buat melaksanakan tugas-tugas di rumah. Dia gampang bantuin saya. Oke. Sekarang gini, kalau kamu pengen lebih banyak mendapatkan kebaikan dari suamimu, belajarlah untuk memuji kebaikan-kebaikan dia, abaikan hal-hal yang tidak baik dalam dirinya. Tiap kali dia habis ngerjain apa yang menurutmu baik itu, puji. Makasih ya, terima kasih sama dia. Kamu emang jagoan. Makasih ya, kamu emang juara. Menurut kamu pilpres nih siapa yang menang? Suami kamu nanya. Suami ini nanya. Kamu jawab aja. Kalau di hati saya, kamu selalu jadi pemenangnya. Maaf ya receh. Saudariku sekalian yang saya muliakan, begitu. Kalau kamu ingin, suamimu pasti akan semakin banyak kebaikan-kebaikannya. Oh, karena dipuji dia jadi senang berbuat baik. Bukan gitu. Tapi masalahnya ada pada sang pengendali. Ketika Allah lihat kamu pandai bersyukur atas kebaikan yang kamu terima, yang sejatinya dari Allah juga, la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu syukuri, niscaya akan aku tambahi. Kamu daripada susah-susah ngadepin anak, ya ampun anak saya nih bandel, ya ampun anak saya nggak dengerin saya, ampun anak saya begini, anak saya begitu. Dah, daripada kamu omelin susah, ribet segala macem, nih saya kasih tahu. Kalau kamu pengen lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan dalam diri anakmu, jangan fokus sama keburukannya, fokuslah kepada kebaikannya dan pujilah, syukurilah, terima kasihlah. Kalau perlu, ketika anak kamu melakukan sesuatu hal yang sangat menyenangkanmu, sujud syukurlah kamu kepada Allah. Makasih ya Allah, anak saya, makasih ya Allah. Anak saya ya Allah, naik kelas, hasilnya bagus, makasih ya Allah. Ada merahnya 1, tapi kan dulu saya 5, ya Allah. Syukuri.
Kalau kamu syukuri akan aku tambahi, kata Allah. Akan aku tambahi. Tiap dapat kenikmatan apapun belajar buat pasti akan berikan kebaikan demi kebaikan. Misalnya, kalau kamu kepengen lebih banyak hal-hal kebaikan dalam kehidupanmu. Apapun aja yang menyenangkan dalam hidupanmu, syukuri. Misalnya, hari ini bisa duduk di sini. Takdir baik apa takdir buruk? Tapi duduknya di luar. Takdir baik apa takdir buruk? Takdir baik. Bisa hadir di majelis ini, duduk dimanapun, takdir baik. Kenapa bisa begitu, Ustazah? Karena Allah tuh kalau bagi-bagi gak sesuai sama posisi. Tenang. Pembagian dari panitia mungkin sesuai dengan posisi, tapi pembagian dari Allah gak begitu. Allah gak terlalu peduli kepada posisi dudukmu, Allah lebih peduli kepada posisi hatimu. Ketika kamu duduk mendengar tentang Allah, kamu merasa inilah yang seharusnya saya dengar. Kemudian kamu bilang makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Niscaya Allah akan menambahkan lagi kenikmatan demi kenikmatan yang seperti ini kepadamu. Termasuk kalau ada sesiapa di antaramu yang susah melakukan satu kebaikan. Misalnya, saya kepengen banget bisa bangun tahajud. Misal, tapi kok berat banget ya, susah banget. Kadang bisa, kadang gak bisa. Sehari bisa bangun tahajud, seminggu gak bisa. 3 hari bisa, 3 bulan gak bisa. Gimana caranya biar istiqomah? Oh gini, Allah tuh prinsipnya gampang. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu lagi bisa bangun tahajud, syukurilah. Kalau perlu sujud syukur. Habisnya kamu sholat beberapa rakaat, kamu sujud syukur. Makasih ya Allah, udah dibangunin tahajud. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Saya jadi bisa doa di jam-jam yang seperti ini. Bisa munajat kepadamu di jam-jam yang seperti ini. Bisa menenangkan hati di jam-jam yang seperti ini. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Kalau kamu kerjain itu, besoknya kamu dibangunin lagi, besoknya kamu dibangunin lagi. Cobain istiqomah seminggu. Tiap tahajud kamu sujud syukur. Tuh bakalannya insya Allah dikasih kemudahan sesudahnya untuk istiqomah tahajudnya. Dari sini kenapa orang kaya semakin kaya? Karena mereka mensyukurinya. Itu sebabnya kenapa orang miskin semakin miskin. Karena mereka selalu berkeluh kesah atas kemiskinannya. Itu sebabnya kenapa orang pinter semakin pinter. Karena setiap kali mereka mendapatkan tambahan ilmu, mereka mensyukurinya. Makasih ya Allah. Alhamdulillah jadi tahu. Makasih ya Allah. Tambah pinter tuh mesti. Allah bakal tambahin. Demikian pula kita. Setiap kali Allah kasih keistiqomahan dalam hidup, ketika Allah ajarin kepada kita ilmu-ilmunya, ketika Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepadanya, syukuri itu, terima itu, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah akan terus-terusan tambahi lagi kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Insya Allah. Yuk, itu dia 3 cara berdamai dengan takdir.
takdir. Ingat, hidup tidak pernah ideal bagi siapapun. Ingat, hidup ada pengendalinya. Semua yang terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, ingat, apapun yang Allah berikan sebenarnya itu adalah yang terbaik yang Allah berikan untukmu. Belum tentu buat orang lain yang terbaik, tapi buat kamu saat itu adalah yang terbaik yang terjadi kepadamu. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu ini bukan hanya jadi sesuatu yang kita dengar dengan telinga kanan keluar telinga kiri. Kita minta semoga apa yang kita dengar pada hari ini bisa didengarkan dengan kedua telinga, kemudian difahami dengan akal pikiran kita, kemudian Allah memasukkannya ke dalam hati. Allah menjadikannya cahaya untuk memandu kehidupan kita ke depan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, yang selalu damai apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa senantiasa menerima sepahit apapun takdir karena kita faham bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Semoga Allah jadikan apa yang baru saja kita dengar sebagai cahaya memandu kita untuk kehidupan kita ke depan sampai kita berpulang kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Sebab siapa yang senantiasa ridho dengan takdirnya Allah, Allah pun akan senantiasa ridho kepadanya. Man radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut. Siapa yang selalu ridho dengan keputusan Allah, Allah pun ridho padanya. Siapa yang selalu protes, marah dengan keputusan Allah, Allah pun akan marah dan murka kepadanya. Kita minta kepada Allah, semoga hamba-hamba kecil semacam kita, semoga hamba-hamba hina seperti kita, semoga hamba-hamba yang tidak mengerti semacam kita ini dibimbing Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjadi hamba yang mulia di akhirat nanti. Sehingga kita bisa menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat menjadi seseorang yang di akhirat nanti Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga. Bertemu, berjumpa manusia agung, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.